Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum belajar, mari bersama-sama kita berdoa ya. Silakan untuk ketua kelas menyiapkan. Selamat pagi. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah hadir semua ya. Berarti anak-anak di kelas 5 ini semangat. Ya, semangat sekali. Semangat untuk apa, Bu? Semangat untuk belajarnya, semangat untuk menuntut ilmu. Ada yang masih ingat nggak anak-anak kemarin kita belajar tentang apa? Ya, tentang alat pernafasan pada hewan. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang alat pernafasan pada hewan, hari ini kita akan belajar tentang alat pernafasan pada manusia. Nah, kira-kira kita menghirup udara segar nggak hari ini? Menghirup udara segar. Setiap hari ya kita menghirup udara segar. Apalagi di depan-depan kelas kita ini masih terdapat banyak pohon sehingga kita bisa merasakan udara yang sangat segar, yang sangat sehat, ya kan? Ya. Kemudian alat pernafasan pada manusia itu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu ada hidung. Hidung itu merupakan organ utama atau organ yang paling utama dalam pernafasan. Mengapa? Karena udara masuk pertama kali itu melalui hidung. Kemudian di dalam hidung itu terdapat rongga hidung. Nah, di dalam rongga hidung itu ada rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus itu berfungsi untuk apa? Ya, untuk menyaring udara yang masuk ke dalam hidung atau ke dalam tubuh kita. Itu ya. Kemudian yang kedua, setelah hidung itu ada faring. Fungsi dari mana faring itu adalah merupakan persimpangan antara pernafasan bagian depan dengan pernafasan bagian belakang. Kalau sudah faring, kemudian ada laring. Apa sih laring? Nah, laring itu merupakan ini loh yang biasanya di sini biasa kita sebut dengan janggut atau bisa juga disebut dengan pita suara manusia. Itu laring ya. Kemudian setelah laring itu ada yang namanya trakea atau batang tenggorokan. Nah, batang tenggorokan ini berfungsi untuk apa? Untuk mengeluarkan atau mendorong keluar debu-debu atau bakteri-bakteri jahat yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi ketika kita menghirup debu atau menghirup bakteri yang merusak tubuh kita itu akan didorong keluar oleh siapa? Oleh batang tenggorokan. Nah, kemudian setelah batang tenggorokan itu ada yang namanya bronkus. Jadi bronkus itu merupakan percabangan dari trakea atau batang tenggorokan. Setelah bronkus ada juga yang dinamakan dengan bronkiolus. Apa sih itu bronkiolus? Kalau bronkus tadi percabangan dari trakea atau batang tenggorokan, sedangkan bronkiolus itu merupakan percabangan dari bronkus. Tuh, paham ya? Kemudian yang terakhir itu ada alveolus. Jadi alveolus itu merupakan tempat bertukarnya antara oksigen dan karbon dioksida. Mengapa? Karena ketika kita bernafas, kita kan menghirup oksigen atau yang biasa kita sebut dengan O2. Kemudian ketika kita mengeluarkan atau menghembuskan nafas, maka kita mengeluarkan apa? Mengeluarkan karbon dioksida atau yang biasa disebut dengan CO2. Gitu. Kemudian di sini ada alat peraga. Ini kita ibaratkan seperti alat pernafasan yang ada pada diri manusia ya. Di sini di atas sendiri itu merupakan hidung. Nah, hidung, kemudian di sini ada faring, ada laring, ada trakea ya, di sini batang tenggorokannya trakea, kemudian bronkus, dan yang dua di sini, balon yang dua ini kita ibaratkan seperti paru-paru. Kemudian di dalam paru-paru itu ada yang namanya bronkiolus dan alveolus. Kemudian yang di bawah sendiri ini namanya diafragma. Jadi prosesnya udara masuk ke dalam tubuh kita itu yang pertama udara masuk dulu nih melalui hidung, kemudian ke faring, ke laring, batang tenggorokan, bronkus, bronkiolus, paru-paru. Jadi itu prosesnya ya. Seperti halnya gini, ketika kita menghembuskan
ketika kita bernafas nih, kita menghirup oksigen, maka paru-paru kita akan mengembang. Nah, mengembang ya. Kita ibaratnya seperti ini, kalau kita menghembuskan nafas, diafragma kan akan seperti ini, paru-paru akan mengembang. Kemudian ketika kita mengeluarkan karbon dioksida atau kita menghembuskan nafas, maka paru-paru akan menyempit. Nah, itu tadi adalah cara kerja organ-organ pernafasan yang ada pada manusia. Nah, itu ya. Tadi di sini hidung, faring, laring, batang tenggorokan, bronkus, paru-paru. Di dalamnya paru-paru tadi ada apa? Ya, ada bronkiolus dan alveolus. Kemudian tubuh manusianya yang mana, Bu? Ini loh tubuh manusia. Nah, ini dinamakan dengan tubuh manusia. Gitu ya. Ini alat pernafasan. Kemudian untuk mempermudah anak-anak dalam menghafal alat-alat pernafasan pada manusia, di sini Bu Guru punya lagu, ya, punya lagu yang mana nanti pasti anak-anak cepat menghafal. Sekarang anak-anak dengarkan dulu, nanti baru kita akan praktekkan bersama-sama lagunya. Jadi lagunya seperti ini ya. Pernafasan manusia dibagi 9. Rongga hidung, tenggorokan, faring juga laring, trakea, paru-paru, bronkus, bronkiolus, alveolus itu nama alat pernafasan. Kita coba bersama-sama ya. 1, 2, 3. Pernafasan manusia dibagi 9. Rongga hidung, tenggorokan, faring juga laring, trakea, paru-paru, bronkus, bronkiolus, alveolus itu nama alat pernafasan. Nah, lagu tadi untuk mempermudah anak-anak dalam menghafal alat-alat pernafasan dalam manusia. Kemudian dari sistem pernafasan tadi, bisa nggak dibuat pertanyaan? Bisa? Bisa. Ada apa saja sih kalimat tanya? Kalimat tanya itu ada 6. Yang pertama ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Contohnya kalimat tanya yang bagaimana. Seperti ini ya. Bagaimana cara kerja hidung dalam alat pernafasan manusia? Nah, itu merupakan salah satu contoh kalimat tanya. Paham? Paham. Ada berapa tadi? Ada 6 kalimat tanya. Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi nanti anak-anak bisa ya membuat kalimat tanya tentang apa, Bu? Tentang alat pernafasan pada manusia. Kemudian, pernafasan manusia itu berpengaruh nggak dalam aktivitas sehari-hari yang kita lakukan? Berpengaruh. Contohnya saja ketika kita jalan. Kita jalan pasti kita juga mengatur nafas kita kan. Pada waktu kita lari cepat-cepat, pasti nafas kita juga ngos-ngosan. Begitupun dalam hal bernyanyi. Nah, jadi bernyanyi itu juga kita harus perlu yang namanya mengatur nafas. Mengapa? Karena pada saat bernyanyi jangan sampai loh suara kita ini habis. Jangan sampai kita kehabisan nafas karena bernyanyi, ya kan? Jadi dalam bernyanyi pun kita juga harus mengatur nafas kita. Contohnya dalam tangga nada mayor nih. Dalam tangga nada mayor ya. Dalam lagu tangga nada mayor, mayor itu kan sudah pasti temponya cepat. Contohnya seperti Hari Merdeka. 17 Agustus tahun 45. Nah, sudah pasti kan kita memerlukan nafas yang sangat luar biasa kan? Sehingga apa? Sehingga kita perlu yang namanya mengatur nafas. Berarti pernafasan itu juga mempengaruhi aktivitas kita dalam sehari-hari. Gitu ya. Nah, anak-anak, itulah tadi materi kita hari ini. Kita ulas kembali bahwa alat pernafasan manusia itu ada apa saja tadi? Ada hidung, kemudian faring, laring, trakea, terus setelah itu ada bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Kemudian tadi ada juga 6 kalimat tanya ya. Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian nanti tugas di rumah anak-anak silahkan membuat
6 kalimat tanya dengan apa? Dengan pertanyaan tentang alat pernafasan pada manusia. Kemudian untuk besok kita akan membuat atau mempraktekkan membuat ini alat pernafasan pada manusia ya. Jadi silakan anak-anak besok membawa botol bekas apapun boleh, kemudian bawa pipetnya 2 dan balonnya 3 ya. Jadi besok silakan membawa botol bekas 1, kemudian pipet 2, terus balonnya 3. Karena apa? Besok kita akan praktik membuat alat pernafasan pada manusia. Sudah paham tugasnya? Sudah ya? Jadi tugas di rumah silakan membuat kalimat tanya yang 6 tadi. Kemudian untuk besok silakan anak-anak membawa peralatan untuk membuat alat pernafasan pada manusia. Nah, itu ya pelajaran hari ini. Sekarang silakan boleh dikemas-kemas barang-barangnya. Dilihat lacinya, siapa tahu nanti ada barang-barangnya ketinggalan. Sudah dicek semua? Oke, jika sudah, silakan ketua kelas untuk menyiapkan dan berdoa bersama-sama. Baik, terima kasih anak-anak untuk pelajaran hari ini. Hati-hati di jalan ya. Kalau pulang, apalagi yang naik sepeda, hati-hati di jalan. Kemudian gak usah mampir-mampir, silakan langsung pulang ke rumah. Kemudian salam hormat untuk Bapak Ibu yang ada di rumah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.